Salam kenal dari kelompok 2 kelas 3 PDRA. Kali ini kelompok 2 akan membahas tentang algoritma sorting. Sebelumnya izin memperkenalkan diri anggota dari kelompok 2 kelas 3 PDRA. Yang pertama ada saya Aminah Nur Hasanah, kedua Endah Nur Hasanah, ketiga Daniel Ashraf, keempat M. Rifki Muzaki, dan yang terakhir ada Ridan Heriono. Jadi di sini kita akan menjelaskan beberapa pembahasan, yaitu yang pertama definisi algoritma sorting, kemudian jenis-jenis algoritma sorting, kelebihan dan kekurangan dari jenis-jenis algoritma sorting, contoh implementasi algoritma sorting, kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan pembahasan algoritma sorting. Kemudian yaitu definisi. Algoritma sorting adalah metode atau langkah-langkah sistematis yang digunakan untuk mengatur kumpulan data dalam urutan tertentu. Tujuan utama yaitu untuk mengurutkan data secara efisien dan efektif sehingga memungkinkan akses dan pencarian data menjadi lebih mudah dan cepat. Jadi algoritma sorting yaitu cara untuk mengurutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar atau sebaliknya agar menjadi lebih rapi dan mudah untuk dibaca. Materi berikutnya yaitu jenis-jenis sorting. Yang pertama adalah bubble sort. Bubble sort merupakan metode pengurutan yang dilakukan dengan membandingkan masing-masing item dalam suatu list secara berpasangan dan mengulanginya sampai akhir list secara berurutan hingga tidak ada item yang dapat dibuka. Kemudian, kelebihan dari metode bubble sort merupakan yang paling simpel dan mudah dipahami pada algoritma. Kekurangannya adalah keterlambatan saat pengurutan data besar dan jumlah pengulangan akan tetap sama jumlahnya walaupun data sesungguhnya sudah cukup. Yang kedua adalah insertion sort, merupakan metode pengurutan dengan cara menyisipkan elemen data pada posisi yang tepat. Pencarian posisi yang tepat dilakukan dengan melakukan pencarian berurutan di dalam barisan elemen. Selama pencarian posisi yang tepat, melakukan pergeseran elemen. Kelebihannya adalah sederhana dalam penerapannya, mangkus dalam data yang kecil. Jika list sudah terurut, maka insert sort akan lebih cepat dibandingkan dengan quick sort. Lebih mangkus dibandingkan bubble sort dan selection sort. Loop dalam pada insertion sort sangat cepat dan juga stabil. Kekurangannya, banyaknya operasi yang diperlukan. Untuk lari yang jumlahnya besar ini tidak praktis dan membutuhkan waktu 0n-2 pada data yang tidak terurut. Yang selanjutnya adalah jenis dan kelebihan dan juga kekurangan dari sorting. Yang pertama, bubble sort. Bubble sort ialah pengurutan yang dilakukan dengan membandingkan masing-masing item dalam suatu list secara berpasangan dan mengulanginya sampai akhir hingga tidak ada urutan yang bisa ditukar. Kelebihan dari bubble sort, yang pertama, metode bubble sort merupakan yang paling simpel. Yang kedua, mudah dipahami algoritmanya. Kekurangannya adalah keterlambatan luar biasa saat mengurutkan data besar. Kemudian jumlah pengulangan kata akan tetap sama jumlahnya walaupun data sesungguhnya sudah cukup terurut. Yang kedua adalah insertion sort. Algoritma insertion sort pada dasarnya memilih data yang diurutkan menjadi dua bagian, yang belum diurutkan dan yang sudah diurutkan. Elemen pertama diambil dari bagian array yang belum diurutkan dan kemudian diletakkan sesuai posisinya pada bagian lain
dari array yang telah diurutkan. Langkah ini dilakukan secara berulang hingga tidak ada lagi elemen yang tersisa pada bagian array yang belum diurutkan. Kelebihannya yang pertama sederhana dalam penerapannya, yang kedua mampus dalam data yang kecil, yang ketiga stabil, yang keempat loop dalam pada insertion sort sangat cepat. Kekurangannya banyak operasi yang diperlukan. Untuk larik jumlahnya besar, ini tidak praktis dan membutuhkan waktu pada data yang tidak terurut. Selanjutnya yaitu jenis-jenis dan kelebihan kekurangan dari selection sort dan cell sort. Selection sort adalah algoritma yang memilih Booch Seirebin lassen elemen dengan nilai terendah, kemudian menukar elemen yang terpilih dengan elemen ke satu, di mana satu dimulai dari 1 ke n, di mana n adalah jumlah total elemen dikurangi 1. Kelebihan selection sort yaitu operasi pertukarannya hanya dilakukan sekali saja. Waktu pengurutan dapat lebih ditekan. Yang ketiga, mudah menggabungkannya kembali, dan kompleksitas selection sort relatif lebih kecil. Kekurangannya yaitu sulit untuk membagi masalah. Yang keempat yaitu cell sort, merupakan algoritma yang sama dengan insertion, di mana setiap nilai i dalam n atau i diurutkan pada setiap pergantian nilai. I dikurangi sampai 1 sebagai nilai terakhir. Kelebihannya algoritma cell sort yaitu pertama, sangat rapat dan mudah untuk diimplementasikan. Yang kedua, waktu pengurutan dapat lebih ditekan, mudah menggabungkannya kembali, dan kompleksitas selection sort relatif lebih kecil. Kekurangannya yaitu membutuhkan metode tambahan dan sulit untuk membagi masalah. Oke, selanjutnya yang kelima ada merge sort, yaitu algoritma ini menggunakan pendekatan rekursif untuk memecahkan data menjadi lebih kecil, mengurutkan mereka, dan kemudian menggabungkannya kembali. Lalu, apa sih kelebihan dari algoritma ini? Yang pertama, algoritma ini merupakan algoritma yang stabil. Artinya, jika terdapat elemen dengan nilai yang sama, maka urutan relatif elemen-elemen tersebut akan tetap terjaga setelah proses sorting. Yang kedua yaitu memiliki kompleksitas waktu rata-rata yang konstan. Yang ketiga yaitu bekerja dengan membagi daftar menjadi subdaftar tersebut secara berurutan. Lalu apa saja kekurangannya? Yang pertama, meskipun kompleksitas waktunya baik secara rata-rata, namun membutuhkan alokasi memori tambahan yang sebanding dengan ukuran daftar yang diurutkan. Yang keenam ada quicksort, di mana algoritma ini memilih elemen acak sebagai pivot dan partisipasi data ke dalam dua bagian berdasarkan pivot tersebut. Proses ini diulang rekursif pada setiap bagian hingga seluruh data tersebut terurut. Kelebihannya, algoritma ini termasuk ke dalam salah satu algoritma yang paling cepat dan memiliki implementasi yang cukup sederhana dan efisien. Kekurangan dari algoritma ini yaitu tidak stabil dan memiliki kapasitas waktu yang buruk. Oke, untuk yang selanjutnya di sini ada implementasi. Contoh implementasi algoritma sorting dalam kehidupan sehari-hari adalah pada aplikasi belanja online. Metode sorting digunakan untuk produk berdasarkan harga, popularitas, atau penawaran terbaik. Yang kedua ada sistem database. Sistem database menggunakan metode sorting untuk mengatur data sehingga pencarian dan pengambilan data menjadi lebih efisien. Yang ketiga adalah penjadwalan. Metode pengurutan digunakan dalam mengurutkan jadwal kegiatan agar dapat dilaksanakan dengan lebih efisien. Terus di sini ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu bahwa algoritma sorting digunakan untuk mengurutkan elemen-elemen dalam suatu kumpulan data.
Tujuannya adalah untuk menyusun data dalam urutan yang sesuai, seperti dari yang terkecil hingga yang terbesar ataupun sebaliknya. Algoritma sorting sangat penting dalam pemrograman dan ilmu komputer karena memungkinkan data diolah dan diakses dengan lebih efisien.